Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Siregar, NIM 0206211014. Matkul Administrasi Negara kelas Hukum 3A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara merupakan sebuah bidang pengaturan hukum yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hukum administrasi negara adalah peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya sekaligus melindungi warga negara terhadap sikap dari tindakan administrasi negara dan juga melindungi administrasi negara itu sendiri. Hukum administrasi negara sederhananya merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antar pemerintahan dan warga negara. Perbuatan pemerintahan yang bertentangan dengan hukum dan melanggar hak-hak negara dapat memunculkan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Adapun pengertian peristiwa hukum ialah menurut Van Apeldoorn, peristiwa hukum ialah salah satu peristiwa yang didasarkan hukum, yang menimbulkan atau yang menghapuskan hak. Dengan pengertian yang lebih mudah dipahami, peristiwa hukum atau kejadian hukum atau Rechtsfeit adalah peristiwa kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh hukum. Adapun contoh peristiwa hukum ialah salah satunya yaitu korupsi yang mengatasnamakan kebijakan publik, baik yang dikeluarkan dari lembaga legislatif, eksekutif, dan lembaga lain yang membuat keputusan yang ada di BUMN, BUMD atau lembaga perbankan yang merupakan modus operandi korupsi di era saat ini. Adapun contoh korupsi di negara kita ini ialah yang pertama mantan presiden kedua kita yaitu Soeharto. Soeharto telah melakukan tindak pidana korupsi terbesar dalam sejarah dunia. Perkiraan harta negara yang telah dicuri oleh Soeharto sekitar 15 hingga 35 miliar dolar atau sekitar 490 triliun. Yang kedua, kasus korupsi Indonesia menjadi salah satu kasus korupsi terbesar yang ada di Indonesia. BLBI adalah program pinjaman dari Bank Indonesia kepada sejumlah bank yang mengalami masalah pembayaran kewajiban saat menghadapi krisis moneter 1998. Bank yang telah mengembalikan bantuan mendapatkan surat keterangan lunas. Namun belakangan ini diketahui SKL itu diberikan sebelum bank tertentu melunasi bantuan. Menurut keterangan dari KPK, kerugian negara akibat kasus mengarupsi ini mencapai 3,7 triliun. Contoh yang ketiga, kasus PT Asapri menjadi sorotan meskipun belum diketahui secara pasti. Namun total kerugian negara diyakini mencapai 10 triliun rupiah. Yang keempat, kasus korupsi KTP elektronik menjadi kasus yang menarik perhatian publik karena nilainya yang fantastis dan penuh dengan drama. Berdasarkan perhitungan BPK, negara mengalami kerugian sebesar 2,3 triliun rupiah. Beberapa nama besar yang terseret dalam kasus ini adalah mantan Ketua DPR RI Setia Novanto, Irman Gusman, dan Andi Narogong. Komitmen tersebut harus diaktualisasikan dalam bentuk strategi yang komprehensif untuk meminimalisasi tindak korupsi. Adapun usaha pencegahan korupsi yang dapat dilakukan secara preventif, detektif, dan represif. Upaya pencegahan preventif dan represif agar tindak korupsi tidak lagi terjadi adalah meminimalisasikan faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi dan mempercepat proses penindakan terhadap pelaku tindak korupsi. Adapun usaha yang pertama preventif adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalisasikan penyebab dan peluang seseorang melakukan tindak korupsi. Usaha preventif dapat dilakukan dengan cara yang pertama, memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR,
Yang kedua, memperkuat Mahkamah Agung dan jajarannya di peradilan di bawahnya. Yang ketiga, membangun kode etik di sektor publik. Dan yang keempat, membangun kode etik di sektor partai politik, organisasi, profesi, dan asosiasi bisnis. Dan meneliti lebih jauh sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan. Usaha detektif adalah usaha yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat, dan biaya murah, sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Berikut usaha detektif yang pencegahan korupsi. Yang pertama, perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat. Dan yang kedua, pemberlakuan kewajiban pelapor transaksi keuangan tertentu. Dan yang ketiga, pelapor kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik. Yang ketiga, partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di kancah internasional. Yang keempat, peningkatan kemampuan aparat pengawasan fungsional pemerintah atau APFP dalam mendeteksi tindak pidana korupsi. Cukup sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.